Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Felis Azra dengan nomor induk mahasiswa 026. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Hukum Islam dengan materi sejarah pemerintahan kolonial Aljazair pada zaman Prancis. Pada bulan Juli tahun 1830, ekspedisi Angkatan Laut Prancis merebut Aljazair atau negara di Afrika Utara, memulai pendudukan yang luar biasa yang sangat brutal, berlangsung tidak kurang dari 1 abad seperempat. Tidak sampai di situ, dekade setelah penaklukan ini, pasukan kolonial mampu memperluas kekuasaannya hingga mereka melampaui ke daerah pesisir hingga ke daerah pelosok pedalaman yang dikenal dengan Aljazair. Namun, pemerintahan kolonial Prancis sangat cepat menggunakan hukum sebagai alat penaklukan, dan pengalaman Aljazair memberikan model terbaik dalam penggunaan hukum untuk mencapai tujuan kolonial. Yang menjadikan kasus Aljazair sebagai eksperimen kolonial yang sangat intens adalah fakta penting-penting sebagai berikut, yaitu 1. Prancis menganggap diri mereka menggantikan Ottoman sebagai penguasa koloni yang tidak menikmati status kedaulatan pada dasarnya dulu milik Ottoman atau Turki, sekarang menjadi milik mereka. 2. Populasi Prancis yang besar dan pada waktunya sangat kuat menetap di koloni sebagai penduduk tetap dan mengklaim sebagai tanah mereka. 3. Prancis pada waktunya memendam rencana untuk mengklaim negara tersebut bukan sebagai koloni, akan tetapi sebagai bagian integral dari Prancis. Dan 4. Para pemukim Prancis terus memberikan tekanan yang luar biasa kepada pemerintah pusat atau Paris selama beberapa dekade untuk memfasilitasi ambisi komersial mereka dengan memberi mereka tanah atau mengizinkan mereka membeli properti real dari penduduk asli dalam skala prioritas yang sangat besar. Selanjutnya, jadi sementara kepentingan kolonial di Kekaisaran Ottoman adalah menebus pasar konsumen lokal, sedangkan pemerintahan penjajahan atau kolonial Prancis adalah melakukan perampasan dan eksploitasi langsung sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, dan minyak atau gas bumi. Masalahnya, menurut pemerintahan Prancis adalah terlalu banyak Muslim yang tinggal di negara itu. Dan lebih dari itu, penduduk asli ini entah bagaimana memiliki semua tanah yang didambakan untuk eksploitasi komersial karena genosida yang melibatkan populasi lebih dari 2 juta penduduk asli. Setidaknya pada saat itu bukanlah pilihan praktis bagi otoritas kolonial atau pemerintahan kolonial. Membebaskan tanah dari cengkraman penduduk asli dengan cara lain mendominasi semua aspek dalam arti pertimbangan, baik dari bidang hukum maupun bidang politik. Lahan yang didambakan itu kebetulan berada di bawah berbagai jenis kepemilikan. Semua diatur oleh hukum Islam.
Selain hak milik dan tanah negara, ada tanah wakaf yang sangat penting di Afrika Utara, dikenal sebagai Habos. Tanah ini merupakan tidak kurang dari setengah dari semua tanah yang dapat ditanami, dan yang terakhir, seperti di tempat muslim di dunia muslim juga, merupakan bagian dari substansial dari properti real non-tanah, terutama di lembaga keagamaan dan pendidikan serta bangunan tempat tinggal atau kampus. Dengan cara apapun, para pemukim Prancis berhasil mengumpulkan banyak properti yang berasal dari dana wakaf seorang muslim, yang memicu apa yang menjadi praktik umum bagi banyak penduduk asli yang merupakan penerima manfaat dari wakaf, yaitu menuntut pemulihan properti yang disita ke status wakaf yang asli atau yang sebenarnya. Namun pada tahun 1844, semua aspek hukum properti dalam syariah digantikan oleh hukum Prancis atau French yang dirancang untuk memfasilitasi ambisi para komersial oleh para pemukim. Langkah lebih lanjut menuju tujuan ini, dan khususnya untuk memaksa properti wakaf ke pasar terbuka, diambil ketika bertentangan dalam setiap prinsip dalam hukum Islam. Semua properti wakaf dianggap secara hukum dapat